Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Pada kali ini saya akan membuatkan video penjelasan tentang salah satu dari materi statistika yang ada pada kelas 12 Sekolah Menengah Atas pada kurikulum 2013. Pembahasan kita kali ini yaitu tentang cara menyusun data pada tabel distribusi frekuensi. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya tekan tombol pause, lalu kita sama-sama berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, memberikan kemudahan kita dalam memahami pelajaran kita hari ini. Baiklah teman-teman, selamat menyaksikan video ini dengan seksama dan penuh semangat. Sebelum kita mempelajari tentang bagaimana cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi, terlebih dahulu kita ketahui apa itu tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi adalah alat penyajian data statistika yang berbentuk kolom dan baris yang di dalamnya terdapat susunan data yang telah dikelompokkan menurut kategori tertentu. Perhatikan kedua tabel berikut ini. Pada bagian kolom yang paling kiri dari tabel tersebut, biasanya dikenal dengan istilah kelas, yang merupakan keterangan atau kategori dari data yang disajikan. Kelas pada tabel pertama berisi data tentang ukuran sepatu. Sedangkan kelas pada tabel yang kedua berisi informasi tentang skor. Sementara kolom frekuensi menunjukkan banyaknya data yang sesuai dengan kategori yang ada pada masing-masing kelas. Pada tabel ini, jumlah kelasnya adalah sebanyak 8 dan berisi data tunggal karena hanya memuat satu datum atau satu angka pada setiap kelasnya. Sedangkan pada tabel ini, jumlah kelasnya adalah sebanyak 7 kelas, dengan data di dalamnya adalah data berkelompok, karena memuat beberapa datum atau sekelompok angka pada setiap kelasnya. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, mengurutkan data. Yang kedua, menentukan jangkauan data. Yang ketiga, menentukan banyaknya kelas. Yang keempat, menentukan panjang kelas interval. Yang kelima, membuat label distribusi. Dan yang keenam, menghitung frekuensi. Baiklah teman-teman, berikut ini adalah contoh dari penyajian data ke dalam tabel distribusi frekuensi beserta dengan penjelasan dari setiap langkah-langkah penyusunannya. Silahkan disimak baik-baik ya. Data berikut ini menunjukkan nilai yang diperoleh 40 siswa pada ujian matematika. Buatlah tabel distribusi frekuensinya. Langkah pertama, mengurutkan data. Data yang ada pada soal akan diurutkan dari datum yang terkecil hingga datum yang terbesar. Setelah diurutkan, maka datanya akan menjadi seperti ini. Nah teman-teman, untuk langkah yang pertama ini bukanlah sebuah langkah yang wajib untuk dilakukan. Artinya, jika teman-teman tidak ingin mengurutkan data dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka teman-teman boleh skip langkah ini. Teman-teman boleh langsung melakukan langkah yang kedua, yaitu menghitung
jangkauan data, dan seterusnya. Karena tujuan dari mengurutkan data adalah untuk mempermudah proses perhitungan frekuensi datanya. Nah, berdasarkan data tersebut, kita ketahui bahwa jumlah data atau N adalah sebanyak 40, dengan datum terkecil adalah 30, dan datum terbesar adalah 90. Langkah yang kedua adalah menentukan jangkauan data. Jangkauan data adalah rentang nilai dari datum yang terkecil hingga datum yang terbesar. Jangkauan data dihitung dengan menggunakan rumus J sama dengan X max kurang X min, di mana X max adalah datum yang terbesar dan X min adalah datum yang terkecil. Dengan demikian, kita peroleh J sama dengan 90 kurang 30 sama dengan 60. Selanjutnya kita masuk pada langkah ketiga, yaitu menentukan banyaknya kelas interval. Di mana banyaknya kelas pada tabel distribusi frekuensi diwakili oleh jumlah baris yang terdapat pada kolom kelas. Untuk menentukan banyaknya kelas dalam sebuah distribusi frekuensi berkelompok, tergantung pada orang-orang yang membuatnya. Tidak ada aturan yang definitif untuk menentukannya. Namun, beberapa matematikawan memberikan saran untuk menentukan banyaknya kelas. Di antaranya adalah Sturges yang terkenal dengan aturan Sturges. Pada aturan Sturges berlaku K sama dengan 1 tambah 3,3 logaritma N, dengan K adalah bilangan bulat dan N adalah banyaknya data. Sehingga diperoleh K sama dengan 1 tambah 3,3 log 40 sama dengan 1 tambah 3,3 kali 1,602 sama dengan 1 tambah 5,286 sama dengan 6,286. Karena K adalah banyaknya kelas, maka K harus berupa bilangan bulat. Sehingga 6,286 akan kita bulatkan menjadi 7 kelas. Nah, teman-teman, dalam menentukan banyaknya kelas interval, kita akan menggunakan aturan pembulatan ke atas. Sehingga 6,286 akan dibulatkan menjadi 7. Hal ini dilakukan untuk mencegah jangan sampai terjadi kekurangan kelas, sehingga seluruh data dapat termuat di dalam kelas yang ada. Langkah yang berikutnya yaitu menentukan panjang kelas interval. Panjang kelas dalam sebuah tabel distribusi frekuensi adalah menunjukkan berapa banyak data yang terhimpun di dalam satu kelompok pada setiap kelas interval. Misalkan panjang kelasnya adalah 1, berarti data tersebut adalah data tunggal, karena hanya memiliki satu datum untuk setiap kelasnya. Sementara misalkan panjang kelasnya adalah 5. Nah, berarti dalam satu kelas akan terhimpun 5 buah angka menjadi satu kelompok pada setiap kelas interval. Cara menentukan panjang kelas interval yaitu dengan menggunakan rumus P sama dengan J per K, di mana P adalah panjang kelas interval, J adalah jangkauan, dan K adalah banyaknya kelas. Dan P harus berupa bilangan bulat. Sehingga diperoleh P sama dengan 60 dibagi 7 sama dengan 8,57. Nah, karena hasilnya adalah bilangan desimal, maka akan kita lakukan pembulatan ke atas, sehingga menjadi 9. Ini berarti bahwa pada setiap kelas akan memuat sekelompok data dengan panjang interval kelasnya adalah 9.
Selanjutnya kita masuk pada langkah yang kelima, yaitu membuat tabel distribusi untuk kemudian kita hitung frekuensinya. Pertama-tama, kita harus membuat 2 kolom, di mana kolom yang paling kiri adalah kelas dan kolom yang kanan adalah frekuensi. Kemudian dari kedua kolom itu kita buat garis-garis yang membentuk baris, di mana setiap baris itu adalah mewakili setiap kelas. Jadi karena kita akan membuat tabel dengan jumlah kelasnya sebanyak 7, maka kita akan membuat tabel distribusi dengan memiliki 7 baris kelas. Dan teman-teman bisa melihat hasilnya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mulai memasukkan data-data atau nilai-nilai ke dalam masing-masing kelas berdasarkan panjang kelas yang sudah kita cari, yaitu dengan panjang kelasnya adalah 9. Pada kelas yang pertama, kita akan mulai dari data yang terkecil, yaitu 30 sampai 38. Pada kelas kedua berisi data dari 39 sampai 47. Pada kelas ketiga berisi data dari 48 sampai 56. Pada kelas keempat berisi data dari 57 sampai 65. Pada kelas kelima berisi data dari 66 sampai 74. Selanjutnya pada kelas ke-6 berisi data dari angka 75 sampai 83. Dan pada kelas yang terakhir adalah data dari 84 sampai 92. Selanjutnya kita masuk pada langkah yang terakhir, yaitu menghitung frekuensi data. Frekuensi pada kelas yang pertama adalah sebanyak 1. Frekuensi pada kelas yang kedua adalah sebanyak 4. Frekuensi pada kelas ketiga adalah sebanyak 11. Frekuensi pada kelas yang keempat adalah sebanyak 10. Frekuensi pada kelas kelima adalah sebanyak 8. Frekuensi pada kelas keenam adalah sebanyak 5. Dan frekuensi pada kelas ketujuh adalah sebanyak 1. Nah teman-teman, demikianlah cara menyajikan data ke dalam tabel distribusi frekuensi berkelompok. Kalau kita perhatikan dari data-data yang ada pada contoh soal ini, sebenarnya data ini bisa kita sajikan dalam bentuk data tunggal dalam tabel distribusi frekuensi. Baiklah teman-teman, demikianlah video penjelasan tentang cara menyusun data ke dalam tabel distribusi frekuensi. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menjadi media pembelajaran bagi teman-teman untuk pembelajaran di sekolah. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.